Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Aris Sunario, mahasiswa Pascasarjana Institut Setiami Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai Corona menyerang, kegagalan pasar datang. Sejak wabah Corona melanda Indonesia, perekonomian Indonesia pun mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh pemerintah yang belum mampu mengatasi kegagalan pasar yang terjadi. Indonesia dilanda wabah corona sejak bulan Februari saat kasus pertama ditemukan pada 2 orang wanita yang berasal dari Depok, Jawa Barat karena telah melakukan interaksi dengan warga negara asing yang belum terdeteksi memiliki riwayat penyakit corona. COVID-19 adalah strain baru dari coronavirus yang menular dan berasal dari Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini diduga berasal dari zoonologis dan kemungkinan telah menyebar dari pasar makanan laut dan hewan besar melalui kontak di kota Wuhan. Virus ini menyebabkan infeksi pernafasan dengan gejala termasuk kelelahan, demam, sesak napas, gagal pernafasan, gagal ginjal, dan kematian. Bahkan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi di berbagai belahan dunia. Melihat banyaknya kasus orang yang positif terjangkit COVID-19 di Indonesia, pemerintah pun tidak tinggal diam dan telah melakukan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah diantaranya adalah melakukan rapid test atau tes cepat, kemudian melakukan kebijakan isolasi diri di rumah selama 14 hari di rumah saja, melakukan kebijakan sosial dan physical distancing atau menjaga jarak sejauh 1 atau 2 meter dari orang lain, melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat, imbauan untuk memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun untuk hand sanitizer. Kemudian pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, memberikan diskon bagi pengguna PLN, subsidi dengan tarif 450 dan 900 watt, pemberian kartu prakerja bagi masyarakat yang belum bekerja atau telah di PHK, dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut dirasa bagaikan bumerang, di samping untuk menyelamatkan masyarakat dari semakin meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia, namun juga memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia cukup terhantam keras dengan adanya penyebaran COVID-19. Komite Stabilitas Sektor Keuangan ANI dalam konferensi di Jakarta mengungkapkan bahwa ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Berdasarkan asesmen yang dilihat BI, OJK, dan LPS. Ekspor dan impor pun akan tetap negatif pertumbuhannya. Kegagalan pasar terjadi karena adanya permintaan atau demand, namun tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Dan sebaliknya, kegagalan pasar pun dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Adanya monopoli atau monopsoni. Yang kedua, eksternalitas positif maupun negatif. Yang ketiga, faktor domestik yang tidak sempurna. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Dan yang kelima, resesi. Yang keenam, krisis. Ketujuh, inflasi. 8, pengangguran. 9, distribusi pendapat. Dan yang ke-10, barang pabrik. Beberapa contoh kegagalan pasar yang terjadi selama ini, diantaranya pertama, dari sektor kesehatan di mana pemerintah masih belum dapat memenuhi kebutuhan atas alat pelindung diri dan masker untuk tenaga medis. Kedua, dari sektor transportasi, di mana transportasi yang merupakan barang pabrik harus dibatasi jam operasionalnya, sehingga kurang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, dari sektor perdagangan, di mana terjadi inflasi atas beberapa bahan impor, terutama sembako yang mengalami inflasi. Misalnya gula pasir yang mengalami inflasi cukup drastis, hingga mencapai Rp18.000 per kilogram, dari harga semula Rp13.000 per kilogram. Pada awal kasus pertama terjadi, di Indonesia pun sudah terjadi krisis yang diakibatkan oleh panic buying. Masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker
hand sanitizer, dan disinfektan dalam jumlah yang banyak, sehingga terjadilah krisis atau kelangkaan terhadap barang-barang tersebut. Terakhir, dari sektor UMKM, karena terdapat kebijakan restriksi atau pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial, karena social dan physical distancing, sehingga menurunkan daya beli masyarakat, karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Demikianlah presentasi singkat saya mengenai kegagalan pasar yang disebabkan oleh Corona. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.